Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi mengenai penilaian eksternal. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nurlailia Ulinduha dengan NPM 1801020004. Kemudian ada Mas Sukma Harnawan Putra dengan NPM 1801020091. Dan ada Mbak Ani Puji Astuti dengan NPM 1801020016. Baik, langsung saja mulai untuk materinya mengenai hakikat audit eksternal. Audit eksternal ini berfokus mengidentifikasi dan mengevaluasi tren dan kejadian di luar kendali suatu perusahaan tunggal, seperti meningkatkan persaingan dari pihak asing, pergeseran populasi ke area pesisir Amerika Serikat, kemudian masyarakat yang menua, dan penetapan pajak penjualan internet. Audit eksternal mengungkapkan kesempatan dan ancaman penting yang dihadapi oleh organisasi, sehingga manajer dapat memformulasi strategi untuk mengambil keuntungan dari kesempatan dan menghindari atau mengurangi dampak ancaman. Selanjutnya, mengenai sifat audit eksternal. Audit eksternal ini merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Auditornya merupakan pihak luar perusahaan yang independen. Kemudian pihak di luar perusahaan yang independen ini adalah akuntan publik yang telah diakui oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Tujuan audit eksternal adalah untuk mengembangkan sejumlah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dan ancaman yang sebaiknya dihindari. Selanjutnya, ada kekuatan eksternal yang terdiri dari kekuatan persaingan, kekuatan teknologi, kekuatan politik, pemerintah dan hukum, kekuatan budaya, sosial, demografi, dan lingkungan, kemudian ada kekuatan ekonomi. Untuk selanjutnya yaitu ada 3 tahap, di mana kekuatan ekonomi, kekuatan budaya, sosial, demografi, dan lingkungan, kekuatan politik, pemerintah, dan hukum, kemudian kekuatan teknologi, dan kekuatan persaingan. Di sini terdapat yang kedua yaitu ada pesaing, pemasok, distributor, kreditur, pelanggan, karyawan, komunitas, manajer, pemegang saham, serikat kerja, pemerintah, asosiasi dagang, kelompok khusus, produk, jasa, pasar, dan lingkungan yang kemudian nantinya akan terdapat kesempatan dan juga ancaman organisasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ani Puji Astuti. Selanjutnya, perubahan kekuatan eksternal diterjemahkan menjadi perubahan-perubahan dalam permintaan pelanggan terhadap produk dan jasa industri dan konsumen. Kekuatan eksternal mempengaruhi tipe strategi produk yang dikembangkan, positioning dan segmentasi pasar, tipe jasa yang ditawarkan, dan pilihan bisnis untuk diakuisisi atau dijual. Nah, kekuatan eksternal secara langsung mempengaruhi baik pemasok dan distributor itu sendiri. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kesempatan dan ancaman eksternal memungkinkan organisasi untuk mengembangkan misi yang jelas, mendesain strategi dalam mencapai tujuan jangka panjang, dan mengembangkan kebijakan dalam meraih tujuan tahunan. Selanjutnya, di sini ada proses melakukan audit eksternal. Menurut David, proses melakukan audit eksternal harus melibatkan sebanyak mungkin manajer dan karyawan. Untuk melakukan audit eksternal, sebuah perusahaan harus terlebih dulu mengumpulkan intelijen kompetitif dan informasi mengenai pemerintah, hukum, dan teknologi. Lalu memonitor berbagai sumber informasi dan mengumpulkan laporan kepada manajer yang dipercaya untuk melakukan audit eksternal. Begitu terkumpul, informasi disesuaikan dan dievaluasi dalam serangkaian rapat manajer untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang terpenting yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, Roth menekankan bahwa faktor-faktor eksternal kunci sebaiknya itu ada 4 poin. Yang pertama, penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tahunan. Yang kedua, dapat diukur. Ketiga, dapat diterapkan pada semua perusahaan yang bersaing. Yang keempat, hierarkis. Pandangan industrial organization. Pendekatan organisasi industri menegaskan bahwa faktor eksternal industri lebih penting daripada faktor internal untuk mencapai keuntungan yang kompetitif.
Kinerja perusahaan lebih utama didasarkan pada properti industri seperti skala ekonomi, hambatan masuk pasar, diferensiasi produk ekonomi, tingkat daya saing daripada sumber daya internal, kemampuan struktur, dan operasi. Walaupun demikian, integrasi yang efektif dan pemahaman baik tentang eksternal dan faktor internal adalah kunci utama untuk mengamankan dan menjaga keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini ada beberapa poin. Yang pertama, pelajari lingkungan eksternal, kemudian pilih industri yang menarik, lalu formulasikan strategi, kembangkan dan peroleh aset yang diperlukan, lalu implementasi strategi, gunakan kekuatan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi, dan yang terakhir berusaha mencapai kinerja di atas rata-rata industri. Nah, di sini untuk review jurnalnya, jurnal ini menggambarkan teori pembelajaran perilaku dalam psikologi. Penelitian ini meneliti pengaruh pengalaman akuisisi organisasi sebelumnya pada kinerja akuisisi. Teori ini yang meneliti kondisi sebelum peristiwa organisasi dan tanggapan organisasi, memprediksi bahwa efek pengalaman dapat berkisar dari positif hingga negatif. Temuan ini menunjukkan bahwa pengakuisisi yang relatif tidak berpengalaman setelah melakukan akuisisi pertama, mereka secara tidak tepat menggeneralisasi pengalaman akuisisi ke akuisisi berbeda berikutnya. Sementara mengakuisisi yang lebih berpengalaman secara tepat membedakan antara akuisisi mereka. Teori pembelajaran perilaku kemudian dapat meningkatkan pemahaman tentang efek pengalaman organisasi. Nah, penelitian ini meneliti efek pengalaman akuisisi organisasi pada kinerja akuisisi menggunakan teori belajar perilaku, sehingga perilaku teori belajar membantu memprediksi efek dari pengalaman akuisisi organisasi di berbagai kondisi. Lalu poin kedua, teori belajar perilaku memprediksi hasil perilaku individu dengan menganalisis pengaruh lingkungan. Menurut teori ini ada pengaruh lingkungan sekarang dan masa lalu pada perilaku. Pengaruh saat ini pada perilaku disebut sebagai antecedent, sedangkan determinan masa lalu perilaku disebut sebagai konsekuensi. Yang terakhir, teori pembelajaran perilaku berlaku untuk tingkat analisis individu dan organisasi yang menginformasikan pemahaman tentang pengalaman dan kinerja akuisisi organisasi. Selanjutnya, nah untuk review jurnal selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kema. Baik, untuk review jurnal yang selanjutnya dari jurnal The Influence of Organizational Acquisition Experience on Acquisition Performance, a Behavioral Learning Perspective yang ditulis oleh Charlie Heleplian and Sidney Frankenstein pada tahun 1999. Untuk lanjutannya adalah untuk mengeksplorasi temuan dari pengaturan manufaktur ke situasi organisasi lain. Seperti itu mungkin menyesatkan peneliti organisasi karena mengasumsikan bahwa kondisi manufaktur mirip dengan kondisi organisasi lain, dan efek positif dari pengalaman yang ditemukan dalam konteks manufaktur juga akan ditemukan dimanapun pengalaman organisasi itu diterapkan. Satu peristiwa ke peristiwa lainnya, namun untuk akuisisi, hasil pengalaman organisasi mungkin bergantung pada kesamaan antara akuisisi masa lalu dan akuisisi saat ini, yang pada gilirannya dapat menentukan kelayakan penerapan atau pengabaian pengalaman akuisisi masa lalu dalam mengelola akuisisi baru. Ada beberapa alasan yang digunakan peneliti mengapa memilih akuisisi sebagai konteks yang tepat untuk mempelajari dari pengalaman organisasi. Yang pertama adalah perusahaan membuat akuisisi yang mungkin berbeda dari serupa sehingga tidak serupa dengan akuisisi sebelumnya, yang menyiratkan bahwa mungkin ada efek positif dan negatif dari pengalaman. Yang kedua adalah tidak seperti tingkatan organisasi lainnya. Akuisisi adalah peristiwa yang terpisah dan mudah dilihat, yang terjadinya dapat dengan mudah ditentukan. Untuk yang ketiga adalah akuisisi dapat terjadi beberapa kali dalam sejarah organisasi, sehingga pengalaman akuisisi sebelumnya dapat digunakan untuk akuisisi berikutnya dan mempengaruhi kinerjanya.
Untuk selanjutnya adalah penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pengalaman akuisisi organisasi sebelumnya pada kinerja akuisisi. Teori yang digunakan yaitu adalah teori pembelajaran perilaku yang mengkaji baik kondisi sebelum peristiwa organisasi dan organisasi tanggapan. Dari teori ini memprediksi bahwa pengalaman dapat berkisar dari positif ke negatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuisisi yang relatif tidak berpengalaman setelah melakukan akuisisi pertama mereka. Secara tepatnya menggeneralisasi pengalaman akuisisi ke akuisisi yang tidak serupa berikutnya. Sedangkan pengakuisisi berpengalaman secara tepat membedakan antara akuisisi mereka. Teori pembelajaran perilaku dapat meningkatkan pemahaman tentang efek pengalaman organisasi. Dari penelitian ini juga mengimplikasi bagi manajer yang menunjukkan bahwa akuisisi yang selanjutnya oleh pengakuisisi seringkali berkinerja buruk pada akuisisi awalnya, yang menunjukkan bahwa manajer puncak mungkin tidak sepenuhnya menghargai perbedaan yang biasa ditemukan antara akuisisi. Untuk contoh kasusnya adalah dari analisa strategi bisnis perusahaan di KFC, yaitu adalah dari manajemen strateginya. Yang pertama, mereka punya 4 prioritas. Prioritas yang pertama adalah pengembangan produk untuk meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau mengembangkan menu-menu yang sudah ada dengan menu yang lebih sehat dan memperbaiki pelayanan yang memuaskan. Untuk faktor penentunya, untuk keberhasilannya adalah inovasi menu yang varian dengan menu-menu yang organik dan sehat dan harga yang terjangkau. Untuk aktivitas yang dilakukan adalah meningkatkan layanan menu saji dengan pilihan menu yang sehat dengan pengadaan SDM yang kompeten di masing-masing bidangnya. Untuk prioritas kedua adalah menciptakan menu baru serta meningkatkan pangsa pasar yang ada pada menu tertentu melalui usaha pemasaran yang unik. Untuk faktor penentu keberhasilannya adalah SDM yang berkompeten di bidang pemasaran, memiliki strategi pemasaran, dan tersedianya anggaran biaya. Untuk aktivitas yang dilakukan adalah merekrut SDM yang ahli di bidang pemasaran, baik eksternal maupun internal, minimal sarjana, melakukan promosi atau pengefektifan iklan, dan mengalokasi dana sesuai dengan kebutuhan. Untuk prioritas ketiga adalah mengembangkan menu-menu baru yang saling berhubungan untuk pangsa pasar yang sama atau pangsa pasar yang baru. Untuk faktor penentu keberhasilannya adalah inovasi menu yang varian dan pengadaan SDM yang ahli dan harga yang kompetitif. Untuk aktivitas yang dilakukan adalah merekrut SDM yang kompeten di bidangnya adalah minimal sarjana. Untuk prioritas keempat adalah menambah produk-produk baru yang saling tidak berhubungan untuk pangsa pasar yang berbeda. Untuk faktor penentu keberhasilannya adalah inovasi produk, harga yang terjangkau, dan kapasitas produk yang besar. Untuk aktivitas yang dilakukan adalah mengembangkan ide-ide baru, pemberian diskon, promosi, dan menambah kapasitas yang lebih besar dari produk yang sudah ada. Untuk kasus yang kedua adalah manajemen strategi tol di tol Bali Mandala adalah di masa pandemi ini. Bagaimana di masa pandemi ini adalah bagaimana untuk mengatur manajemen strategi di tol itu sendiri. Yang pertama adalah analisis cost leadership, adalah biaya rendah. Dalam hal ini perusahaan dapat mengurangi biaya operasional mulai dari pembayaran non-tunai, menunda insentif, uang kehadiran, dan biaya-biaya operasional lainnya tanpa mengurangi gaji pokok dan tunjangan pokok demi kesejahteraan karyawan. Yang kedua adalah analisis differentiation adalah atau diferentisasi. Tol Bali Mandala memiliki 2 jalur jalan, yaitu jalur sepeda motor dan mobil. Selain itu adalah tol Mandara merupakan satu-satunya tol yang ada di Bali, dilengkapi 2 simpang susun, benua dan ngurah rai, dan 3 gerbang tol yang bernuansa Bali. Yang ketiga adalah analisis fokus. Adalah dalam situasi pandemi COVID-19, sebaliknya pengelola tol Bali Mandara tetap fokus mengoperasikan jalan tol dengan standar pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan diharapkan pelanggan. Kemudian ada strategi produk dan operasi. Strateginya adalah mempertahankan produk utama dengan pengoperasian jalan tol berstandar prima serta mencari terobosan dan peluang usaha yang sejalan dengan bisnis inti seperti penyewaan lahan untuk iklan, jaringan serat optik, dan lain-lainnya.
Kemudian adalah dari fungsi pemasarannya, dengan menggunakan konsep bauran, pemasaran tetap dijalankan dan dipertahankan mulai dari produk yang dikelola secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah fungsi sumber daya manusia atau personalia strategi. Yang bisa dilakukan adalah mengatur waktu kerja dengan menerapkan waktu bergilir, piket pagi dan siang, serta menerapkan konsep WFH atau work from home yang merupakan sebuah konsep kinerja di masa karyawan dapat melakukan kerja di rumah. Yang keempat adalah fungsi keuangan adalah mengelola keuangan secara efisien dengan tetap mempertahankan cash flow atau arus kas sehingga mampu menyeimbangkan antara pendapatan terhadap kewajiban pembayaran hutang serta kebutuhan biaya pengoperasian dan pemeliharaan. Kemudian yang terakhir adalah fungsi akuntansi, adalah proses kegiatan semuanya hendaknya tetap dilakukan mulai dari rencana anggaran, transaksi yang dicatat, dibukukan, dan dilaporkan setiap saat. Demikian presentasi dari kami, saya kembalikan ke moderator. Kami mohon maaf untuk segala kekurangan ataupun kesalahan dari materi yang kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys, udah belum? Udah toh.